manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Maka sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita memiliki keharusan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum tampil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, training komunikasi sudah banyak. Namun training komunikasi itu adalah komunikasi dengan manusia, gitu ya. Nah, bagaimana training komunikasi dengan Allah, gitu kan? Sedangkan kita adalah wakil Allah di muka bumi. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala ketika berkata siapa Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku memfungsikan di muka bumi ini khalifah, wakil. Jadi di mata yang lain khalifah adalah pemimpin, tetapi bagi Allah khalifah itu adalah wakil. Jadi wakil Allah memimpin muka bumi, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita wakil Allah, loh kok kita nggak berkomunikasi dengan Allah? Pasti gagal. Kalau antara wakil dengan yang diwakili komunikasi tidak baik, itu akan gagal. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku Mereka berkata, mau menciptakan, apakah menjadikan yang merusak bumi, gitu kan, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wah, ini sambil ini ya, lakukan ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kata Allah, yang terbaik inilah manusia, inilah khalifah ini. Itu. Udahlah, saya lebih tahu lah, gitu kan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk dekat-dekat, tetapi tidak punya fungsi sosial. Tetapi kita diperintahkan untuk memakmurkan khalifah Allah sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah sudah ciptakan, awalnya adalah ruh. Dulu kita bersaksi kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Iya. Qalu bala syahidna, iya kami bersaksi. Lalu Allah pun menyiapkan fisik, karena kita mengelola bumi ini nggak bisa tentu tanpa fisik. Ada yang tugasnya mengelola, menjadi wakil Allah dalam bidang pendidikan, ada yang tugasnya dalam bidang ekonomi, ada yang tugasnya dalam bidang kesehatan, ada yang tugasnya dalam bidang pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, wakil Allah itu, kita ini wakil Allah, Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi wakil Allah, katakanlah sekarang nih, saya berkomunikasi, menyampaikan, berdakwah, itu perlu fisik, gitu ya, perlu lisan, dan lain sebagainya. Maka kita mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjadi wakil Allah di muka bumi. Nah, lagi-lagi bahwa untuk menjadi wakil Allah itu perlu komunikasi dengan Allah. Kalau Syekh Jalaluddin Rumi itu berkata kurang lebih, human beings
comes to this world to do particular work, and the work is the purpose, and each is specific to the person. Syekh Jalaluddin Rumi ini syair-syairnya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Manusia datang ke muka bumi untuk melakukan tugas-tugas tertentu, ada sebuah misi-misi, dan pekerjaan itulah maksudnya, dan masing-masing itu beda satu dengan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini wakil Allah di muka bumi dalam bidang apa? Nah, itu beda-beda. Nah, kita lanjutkan. Namun untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada hijab-hijabnya. Hijabnya kalbu kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah antara lain karena tergila-gila pada dunia. Nah, itu ya. Cinta dunia. Jadi kalau udah tergila-gila pada dunia, udah nggak benar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Hubbuka syai' yu'mi wa yusim." Cintamu terhadap sesuatu itu membutakan dan mentulikan. Nah, itu. Jadi udah cinta itu buta. Karena cinta dia jadi berantem sama orang tuanya, gitu kan? Karena cinta berantem sama saudaranya, cinta harta, lalu cakar-cakaran gitu kan? Itu kan ada hanya karena rupiah. Itu ya, saudara jadi pecah dan lain sebagainya. Kalau udah tergila-gila pada dunia udah luar biasa. Cinta jabatan, kalau dulu cinta harta sampai pesugihan gitu ya. Dukun, cinta jabatan, sikut-sikutan pesugihan, ke dukun dan lain sebagainya. Itu dulu. Kalau sekarang sih kelihatannya nggak ada ya. Paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak juga. Bapak Ibu, saya kira di Jakarta, hidup di Jakarta, saya kira nggak ada gitu-gituan, kirain gitu ya. Zaman now, zaman modern, ternyata banyak. Ya Allah. Apalagi orang kaya, bapak orang kaya punya anak perempuan. Ya Allah, punya anak katakanlah 1 atau 2 perempuan, anak orang kaya. Ya Allah, itu luar biasa ya. Yang inilah sisi-sisi magic gitu ya. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi gara-gara cinta bisa membutakan kita itu. Padahal hidup ini kan sebentar ya. Kalau kata Rasulullah SAW, "Mad-dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi wal yanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya di samudra yang luas, lalu angkat fal yanzur bima yarji, lihatlah berapa banyak yang kembali. Itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah, itu ya. Jadi gara-gara 1 tetes dia jadi musyrik. Gara-gara 1 tetes dia jadi zalim kepada orang lain. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Apalagi antara lain dosa-dosa kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi." Sesungguhnya mukmin ketika berdosa, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi, ada noktah hitam di kalbunya. Nah, dosa dikit satu noktah, dosa lagi ada noktah lagi, makin banyak maka makin menutupi kalbu. Nah, inilah yang membuat kalbu kita tidak bisa menerima sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya udah kebanyakan. Begitu pula kaca kalau lebahnya, noda-nodanya gitu ya, sinar matahari gak bisa masuk. Nah itu sudah kebanyakan, maka sinar matahari gak bisa masuk. Lalu orang yang banyak dosanya berarti hatinya hitam. Pas meninggal dibedah itu jantungnya hitam apa merah? Jadi hitam nggak? Sama nggak kira-kira jantungnya? Sama aja secara fisik ya. Tetapi ini kiasan, udah menghitam, menggelap gitu. Nah, maka orang yang banyak dosanya, kalau udah kebanyakan dosa, ini luar biasa. Allah
memberitahu melalui manusia, diberi nasihat, dia nggak mau. Nah itu ya, nggak mau. Kenapa? Karena hatinya udah gelap gitu. Dinasihatin susah. Bapak Ibu, yang namanya perintah sholat itu dari kita kecil, SD, TK udah disuruh sholat gitu kan. SD ada pelajaran agama, sholat lagi. SMP sholat lagi, SMA sholat lagi, kuliah ada lagi pelajaran agama, suruh sholat lagi. Tiap khutbah Jumat dinasihatin suruh bertakwa gitu kan. Banyak yang nasihatin sholat. Kira-kira semua orang sholat gak kira-kira? Enggak. Ya itulah. Nah itu ini Bapak Ibu, ini kalau udah, ini air nih kan ya. Air ini hangat nih, hangat. Saya contohin, saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Biar agak berkurang nih bebannya nih, padahal haus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini air gelas ketika terbuka maka bisa dimasukkan air. Tetapi ketika gelas ini tertutup maka mau air 1 drum galon nggak bisa masuk. Begitu pula kolbu. Kalau kolbu sudah tertutup ya udah nggak bisa nih. Mau khutbah Jumat, mau apa begitu kan? Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu, jangan sampai dosa itu menutupi kolbu kita. Kalau udah tertutup udah susah nih. Bukan nggak ada nasihat udah penuh banyak, tetapi kolbunya tertutup. Nah, maka nggak bisa masuk. Mau dimasukin apa? Bingung sama dia, kenapa? Udah dinasihatin, udah ikut training, udah ikut pendidikan, kenapa? Nah itulah karena tertutupnya. Nah itulah Bapak Ibu, ini pentingnya kita membuka kolbu kita, pentingnya kita membersihkan kolbu gitu ya, supaya terbuka lagi sehingga masuk segala sesuatu itu, pendidikan-pendidikan dari Allah itu masuk. Ada hal yang sama tetapi satu orang tidak bisa mengambil hikmah, yang lain bisa mengambil hikmah. Nah itu kenapa yang ini kolbunya tertutup, yang itu kolbunya terbuka. Udah dikasih pelajaran tetap aja enggak bisa mengambil pelajaran. Kalau enggak bisa mengambil pelajaran maka akan diberikan pelajaran. Nah itu ya, sampai dia bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau enggak dikasih juga, memang hatinya udah tertutup. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam itu diberi keturunan di mana satu kelompok itu ditakdirkan masuk surga, satu kelompok lagi ditakdirkan masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, "Fafi mal amal?" Lalu amal itu buat apa ya Rasulullah? Nah, dalam hadis lain, "Fafi ma ya'malul amilun?" Lalu kalau begitu orang-orang beramal untuk apa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang ditakdirkan masuk surga itu dia berbuat amalan-amalan ahli surga sampai akhir hayat, dia berbuat amalan ahli surga. Nah itu ya. Lalu orang yang ditakdirkan menjadi ahli neraka itu dia berbuat amalan-amalan ahli neraka sampai akhir hayat, itu berbuat amalan ahli neraka. Lalu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menambahkan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan untuk menuju takdirnya. Jadi Bapak Ibu, ada yang dimudahkan untuk menuju takdir di WA gitu kan. Kita ada pengajian nih oleh Pak Taufik misalkan gitu ya, gampang datangnya. Nah itu ya, gampang diajak ngajinya. Mudah-mudahan ini dimudahkan untuk menuju takdir kita menjadi ahli surga, amin. Tapi ada yang diajak kebaikan susah, giliran diajak keburukan gampang. Nah itu, giliran diajak maksiat gampang. Ngaji susah, sholat susah, berbuat baik susah, charity susah, dugem gampang, maksiat gampang, korupsi gampang. Nah ini takdirnya dimudahkan untuk menuju neraka. Nah itu ya. Nah jadi bagi yang amalan-amalan ahli surga, kita bersyukur kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh sombong, karena dalam hadis tadi disampaikan sampai akhir hayat mengamalkan amalan ahli surga. Nah begitu pula yang yang sekarang amalannya amalan ahli neraka gitu ya, kita doain mudah-mudahan mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di akhirnya
mengamalkan amalan ahli surga. Jadi kita nggak boleh sombong, karena banyak kisah orang yang amalannya ahli surga di akhir hayat mengamalkan amalan ahli neraka tuh. Akhirnya su'ul khotimah. Dan ada orang yang membunuh 99 orang, begitu kan? Di dalam hadis. Lalu ketika lapor, saya membunuh 99 orang, kira-kira diampuni nggak mau apa? Wah, 99 banyak banget gitu kan? Wah, nggak bakalan diampunin, ente kebangetan ente, sekalian dah biar 100 genepin dah gitu kan? Bungkus. Nah itu membunuh 100 orang. Tetapi meskipun membunuh 100 orang itu luar biasa Bapak Ibu. Yang namanya membunuh 1 orang aja luar biasa. Ini 100 orang dibunuh. Tetapi ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Baru niat, baru jalan menuju kampung kebaikan, ibaratnya baru menuju masjid gitu kan, baru menuju kampung kebaikan, dia meninggal. Nah itulah sampai akhir hayat gitu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha tahu kita ini tergolong ahli surga apa ahli neraka. Yang namanya Maha tahu itu Maha udah paling. Kalau misalkan saya ngajar naqomatul Quran, lagu-lagu Al-Quran, lalu ada murid-murid, saya bisa naker misalkan, oh suara begini nih kira-kira juara sekecamatan Duren Sawit lah, begitu kan? Lalu suaranya ada yang begini, pasohannya begini, kalau gini nih Jakarta Timur menang lah bisa nih. Ada yang lebih bagus, oh ini tingkat DKI, oh ini bisa nasional nih, saking jagonya, saking ahlinya gitu, saking tahunya saya dunia MTQ misal, padahal saya nggak terlalu tahu nih ya, ini contoh aja. Allah saking maha tahunya, belum menciptakan Allah tahu ini bakalan surga apa neraka, itu maha tahu tuh. Jadi saking Allah tahunya, belum menciptakan aja nih orang bakal begini, ujungnya begini, itu Allah maha tahu. Namanya maha, gitu ya. Belum menciptakan aja udah tahu ujungnya. Bola ini bakalan Spanyol gitu ya, dengan begini, meskipun Argentina begitu, tetap aja ujung-ujungnya nanti yang juara Spanyol. Itu maha tahu sampai ujungnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada saudara-saudara kita yang amalannya masih amalan ahli neraka, doakan mudah-mudahan di ujungnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya doa itu berbalik Bapak Ibu. Jadi kalau kita doakan kebaikan itu berbalik. Kalau kita lagi banyak utang gitu, doain orang-orang yang banyak utang, mudah-mudahan Allah lunaskan utangnya. Kata malaikat, mudah-mudahan kamu juga begitu, gitu ya. Bahasa malaikatnya walaka bimithlin, mudah-mudahan kamu juga memperoleh hal yang sama. Ada orang sakit didoakan, kita doakan ya Allah sembuhkan dia, sehatkan dia. Kata malaikat mudah-mudahan kamu juga begitu. Nah itulah mendoakan sesama muslim. Ada orang sakit, lalu kita doain mudah-mudahan biar modal sekalian gitu kan. Kata malaikat mudah-mudahan kamu juga modal gitu ya. Nah itu, jadi Bapak Ibu itulah doa. Nah kita lanjutin. Hawa nafsu ini juga membuat kita buta ya, buta mata hati sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi dengan Allah itu dengan kolbu kita. Kolbu ini bagaikan gelas lagi nih. Gelas lagi. Saya contohin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung hangat nih, penuh kehangatan. Nah, jadi ada gelas lilin, bagian atas itu minyak, bagian bawah itu air. Nah, kita cara mengeluarkan minyak dari air itu kita buka dulu gelasnya, lalu dikucurkan air. Lama-lama minyaknya naik, tumpah, yang tersisa tinggal air bersih. Begitu pula Bapak Ibu di dalam kolbu kita itu ada minyak, ada air. Ada yang ngotorin, ada yang bersihin. Nah, sholat subuh tadi imamnya enak, baca Al-Quran gitu ya, pasti. Nah, itu bersihin. Zikir, bersihin. Baca Quran, bersihin. Baca sholawat, bersihin. Nah itu taubat, bersihin. Lalu yang ngotorin mana? Yang ngotorin adalah hal-hal antara lain yang menyakitkan kolbu kita. Ngotorin.
berangkat nyari kunci, mana lagi kunci, ngotorin. Lalu berangkat macet pagi-pagi. Kalau Jakarta kan pagi-pagi nggak ada macet apa nggak, bukan macet apa macet banget gitu ya. Nah itu macet gimana sih, ngotorin hati. Sampai kantor ada konflik, ngotorin hati juga. Lalu pulang macet lagi, kotor lagi hati. Lalu sampai rumah, aduh udah istirahat dah, nonton TV. Pas nonton sinetron ada masalah di situ ya, di cerita-ceritanya. Itu ketika kita khusyuk nonton sinetron, ini sama dengan memasukkan minyak ke dalam kolbu kita. Nah itu masukin minyak juga tuh, masukin kotoran juga. Yang namanya sinetron selalu banyak masalah. Gak ada sinetron yang baik-baik gitu kan, bapaknya baik, ibunya baik, ketemu punya anak baik ketemu mantu baik juga gitu ya. Lalu punya cucu baik, tetangga baik, semua. Ada gak sinetron begitu Bapak Ibu? Gak ada, gak laku sinetron begitu. Bapak sama ibu punya anak yang pertama begini, yang kedua begini, anak punya pasangan, yang bawa anak kedua punya pasangan, anak pertama seneng gitu kan, sama yang kedua wah rebutan dan lain sebagainya. Wah ini seru nih. Nah ketika kita khusyuk nonton sinetron, ada khusyuknya Bapak Ibu. Ada yang asal-asalan, ada yang khusyuk. Nonton sinetron kalau khusyuk itu masuk ke dalam kolbu kita. Nonton bola khusyuk itu masuk ke dalam kolbu kita. Nah itu ya. Sehingga kadang-kadang kesangkin khusyuknya, bola udah ada di depan gawang, Muhammad Salah tinggal nendang, kaki kita ikut kena gitu ya, ikut bergerak, itu berarti khusyuk tuh. Repotnya giliran nonton sinetron khusyuk, giliran sholat gak khusyuk. Giliran masukin minyak masuk, giliran masukin air gak masuk. Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, zaman sosmed. Ya Allah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tips kiat cepat menjadi muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, tetapi dia rajin mendolimi orang lain. Singkatnya begitu, banyak amal tapi banyak mendolimi. Nah itu ya. Maka yang didolimi akan datang di akhirat, komplain, lalu dikasihlah amalnya. Amalnya udah habis, yang komplain masih banyak. Akhirnya dosa orang yang komplain ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Cara cepat untuk menjadi muflis adalah dengan sosmed. Buat aja konten yang menyakiti banyak orang. Nah itu ya. Nanti ribuan itu sakit hati, merasa terzolimi. Kalau udah merasa terzolimi, nanti di akhirat dia akan nuntut. Waduh, yang namanya konten itu luar biasa. Zaman sekarang bikin konten asal-asalan, konten yang mengandung pornografi. Kelihatannya dia cuma gitu-gitu doang, joget-joget doang. Iya, yang nonton ikut kena dosanya. Pas di akhirat ada orang yang berbuat zina, saya berbuat zina karena saya terinspirasi dia. Nah lo, itu namanya pasif dosa tuh. Dia udah kemana-mana, ini udah di-share kemana-mana nih video nih. Ya Allah, ini yang namanya konten ini luar biasa nih. Percepatan tuh ya, percepatan kotor hatinya, percepatan numpuknya dosa itu, percepatan untuk menjadi muflis ini. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka konten ini luar biasa lah. Kalau kita nggak konten, nanti yang buruk-buruk itu memasuki ranah publik itu. Maka yang baik-baik juga, kita ini perang konten Bapak Ibu. Bagaimana sesuatu yang baik itu masuk ke ranah publik, dikonsumsi oleh publik. Kalau yang baik-baik gak masuk, maka yang buruk-buruk lah akan masuk dan dikonsumsi oleh orang-orang. Nah ini perangnya luar biasa. Dan ini termasuk fisabilillah, itu ya, jihad fisabilillah. Maka ada asnaf, fakir, miskin, dan lain sebagainya kan, ada fisabilillah. Nah itu termasuk fisabilillah, peperangan fisabilillah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai jam berapa nih Pak Taufik? Ya? Nah, syuruk itu jam 6:02 ya. Itu udah berikut tanya jawab ya? Oh udah berikut tanya jawab, siap. Nah jadi antara lain sosmed, lalu perjalanan kita
ini bikin cepat kotor hati kita, maka kita cari yang baik-baik. Lalu pekerjaan kita, rumah kita, apakah tayangan-tayangan TV, konflik dan lain sebagainya, mudah-mudahan di sini damai-damai aja ya. Karena kalau di tempat ada tuh udah konflik, lari ke masjid adem, sampai masjid malah ikut konflik di masjid ya Allah, kirain bakal tenang, malah makin saya kok masjid malah dapat dosa kata dia gitu ya. Ya Allah, akhirnya dia nggak mau ke masjid. Dulunya rajin ke masjid Pak, dulu saya tanya tuh, Bapak rajin ke masjid Pak dulu, kenapa sekarang enggak? Males. Kenapa? Ke masjid konflik mulu gitu kan. Tadinya saya ke masjid biar adem, sekarang ke masjid malah kecepretan konflik, mendingan gak ke masjid sekalian gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Nah itulah Bapak Ibu, intinya semakin dengan era sosmed ini kita makin cepat kotor ini, makin cepat kotor. Konsumsi sosmed kotor gitu kan, makin cepat kotor. Zaman sekarang ini semakin penting untuk meningkatkan kompetensi zikir itu. Kenapa? Zikir yang masuk ke dalam kolbu itulah zikir yang bisa membersihkan kolbu. Repotnya sosmednya luar biasa, zikirnya nggak meningkat. Nah, ini yang isinya minyak terus nih kita nih. Sosmednya luar biasa, ibadahnya nggak khusyuk. Ini gampang kotor. Nah itu, maka semakin tinggi intensitas komunikasi kita dengan makhluk, maka semakin rendah intensitas komunikasi kita dengan Khalik, berpotensi semakin rendah. Maka di era sosmed sekarang zikirnya perlu lebih intensif lagi Bapak Ibu. Itu ya, karena yang masuk ini minyaknya luar biasa. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu, bahkan ibadah itu orientasinya adalah makhluk. Dan ini merusak ibadah kita. Komunikasi dengan makhluk itu bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktu-waktu afdolnya hilang. Nah itu. Lalu kuantitasnya berkurang karena banyak mengkonsumsi sosmed gitu kan. Habis layar pulang ngelihat layar, tutup ngelihat layar lagi gitu kan. Ya Allah, ini udah luar biasa. Akhirnya biasanya zikirnya banyak dikit. Kenapa? Udah habis. Kalau buat YouTube 1 jam itu sebentar. Tapi kalau zikir 1 jam, ampun gitu kan. Lamanya luar biasa. Baca Quran 1 jam, walah. Itu luar biasa ya. Itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kualitas juga bisa jadi berkurang. Sholatnya lagi sholat mikirin konten yang tadi, aduh saya sakit hati banget nih gitu kan. Nah itu, maka kualitasnya turun, keberjamaah juga turun juga. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ibadah pun sambil menghadap Allah, sambil dia hatinya menghadap manusia. Nah itu, jadi umroh selfie, baca Quran selfie, gitu kan? Wah ini serba selfie nih. Jadi umroh hatinya ingatnya manusia, ingatnya orang-orang. Ini kan merusak nih. Nah itu, alhamdulillah bisa mencium Hajar Aswad, bikin status, gitu kan? Ya Allah itu. Jadi hati dia itu bagaimana sampai ke orang-orang. Nah itu ya. Alhamdulillah hati tenang, baru buka puasa, bikin status nih, sholat malam udah, baca Quran udah 1 juz, sedekah tadi udah 300.000. Nah, sekarang tinggal dihapus deh semua pahalanya ya, gara-gara bikin status itu. Jadi ini namanya riya digital, gitu ya. Jadi ini dunia digital ini perlu kita siasati dengan benar, kita perlu bijak. Nah inilah komunikasi ini dengan manusia ini udah luar biasa Bapak Ibu. Maka ibarat sakit itu harus treatmentnya harus makin parah, ini dosisnya harus makin tinggi. Lalu kalau zikir kok nggak bisa menenteramkan hati, mungkin zikirnya dosisnya kurang tinggi gitu ya. Nah, harus dengan zikir yang dosis tinggi. Lalu harus yang intensif tuh.
Kalau memang wah zikirnya kelihatannya belum bisa membersihkan, perlu lebih intensif lagi. Lalu kalau memang perlu berjamaah, bagi para pemula zikir berjamaah itu penting. Nanti kalau sudah levelnya level tertentu, zikir sendirilah yang diperbanyak. Nah itu ya, zikir berjamaah itu untuk membuat habit kita terus bisa banyak berzikir. Nah lalu berikutnya adalah perlunya guide, pembimbing, sehingga kita bisa meningkat zikir kita. Jadi kompetensi zikir ini, kompetensi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ini hal yang sangat penting. Terakhir Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang menzikirkan Allah dalam kalbu, baik keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Nah, jadi ada diri, duduk dan berbaring. Maka zikir ada sambil diri, sambil duduk, ada sambil berbaring juga. Nah, itu. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berpikir tentang kejadian langit dan bumi. Berpikir tentang alam semesta. Jadi ketika tentang Allah kita gunakan zikir. Zikir itu kita gunakan rasa, bukan sekedar lisan, tetapi masuk ke dalam qalbu. La ilaha illallah. Nah, bukan sekedar lisan aja ya. Kalau lisan aja nggak masuk ke dalam rasanya. Lalu fenomena alam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Karena memang zikir sendiri artinya itu ada dua. Yang pertama sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 13, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, dan sirrikan, rahasiakan, qaulakum, ucapanmu, zikirmu, aw ijharu, atau jaharkan dia, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka ada sir, ada jahar. Nah itu ya. Maka zikir juga begitu. Ada zikir yang sir. Nah ini zikir yang menyebut dulu, jahri, menyebut apa yang disebut nama zat Allah, 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 Allah. Nah, ini nama zat. Lalu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, gitu ya. Nah itu sifat-sifat, martabat. Lalu ayat, gitu kan. Nah, itu zikir secara lisan, itu zikir jahri. Tapi ada zikir yang kedua Bapak Ibu, dan inilah inti komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir yang dalam arti kedua, mengingat, mengenang, merasakan, menyadari, ingat Allah. Nah itu ya. Dan yang kedua ini adanya di qalbu kita. Inilah yang disebut dengan zikir sirri itu. Jadi selama belum ada yang kedua ini, berarti zikir kita belum lengkap nih, baru jahri aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil zikir, sambil melihat, AC-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Ini kelihatannya 2 PK nih, gitu kan? La ilaha illallah, berarti 8 nih, 8 PK. Ini listriknya berapa nih, gitu ya? Sambil ini dia nggak ingat kepada Allah. Nah itu sambil doanya apa? Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah itu ya. Nah ini ketika doa sebelum makan, kira-kira itu doa atau password sebelum makan tuh? Seperti password ya, nggak inget kan. Kalau nulis password kan cepet, nggak bismillah gitu ya, gitu kan. Nah doa juga begitu, ketika qalbu kita nggak ingat kepada Allah, sebenarnya zikirnya belum. Nah, intinya itu zikir itu al-khafi wa khairul zikri al-khafi wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik zikir itu adalah al-khafi, yang sirri ini, dan sebaik-baik rizki itu adalah yang mencukupi. Maka zikir baru bisa mencapai fungsi sebagai komunikasi dengan Allah ketika zikir itu sudah sampai ke qalbu. Saya ngobrol dengan Pak Taufik, sambil ngobrol sambil
handphone. Gimana Pak Taufik? Ya gitu kan. Ngobrol tapi hatinya kemana-mana tuh. Kita sebenarnya kurang sopan kepada Allah. Kalau kita zikir cuma lisan aja, kita istighfar tapi kalau kita nggak minta ampun kepada Allah, gitu kan? Ini namanya istighfar yang perlu diistighfari. Taubat yang seperti ini taubat yang perlu ditaubati itu. Jadi jangankan apa-apa, zikir kita, sholat kita saja itu perlu ditaubati. Maka setelah salam kita assalamualaikum, assalamualaikum, kita baca apa? Astagfirullahaladzim. Tadi komunikasi dengan Allah, komunikasinya cuma lisan doang, gitu ya. Hati ini nggak berkomunikasi dengan Allah. Padahal lisan berkata wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu awal. Akhirnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan kepada Allah. Salat terbaik. Shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Setelah kepada Allah, kita mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Itu komunikasi tuh. Tetapi selama hatinya nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama tidak melibatkan hati, itu cuma tahiyat, itu kulitnya aja lah, begitu ya. Maka setelah selesai assalamualaikum, astagfirullahaladzim, itu ya. Komunikasi kita banyak kepada Allah hanya dengan lisan, tetapi kalbunya tidak dilibatkan dalam komunikasi kepada Allah. Jadi tahiyat itu kalau sudah komunikasinya melibatkan hati, Bapak Ibu ya, setelah kita mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun bersyahadat. Setelah kita tahiyat, kita salam penghormatan, kita pun mengulangi lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita membaca sholawat, apakah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah sampaikanlah sholawat. Sholawat itu doa kemuliaan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana engkau berikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Berkahilah Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Itulah komunikasi kalau melibatkan hati. Jadi intinya Bapak Ibu, zikir ini ada lisan, ada zikir yang qalbu, dan zikir baru betul-betul efektif. Komunikasi baru betul-betul efektif kepada Allah kalau kita tidak hanya melibatkan lisan, tetapi juga kita melibatkan qalbu. Karena sudah jam 6 lewat, sampai sini dulu. Intinya mari kita tingkatkan Bapak Ibu, kita tingkatkan komunikasi kita audit lagi apa yang kita baca, apakah kita sudah melibatkan qalbu kita dalam zikir-zikir atau belum. Kalau belum, itu maka kita tingkatkan. Karena yang membersihkan qalbu itu nantinya adalah zikir yang sampai ke qalbu. Jadi yang bisa membersihkan gelas adalah air yang masuk ke dalam gelas. Yang bisa membersihkan qalbu adalah zikir yang masuk ke dalam qalbu. Selama zikir itu nggak masuk ke dalam qalbu, cuma lisan aja, zikir itu nggak bisa membersihkan qalbu. Dapat pahala nggak? Dapat. Membersihkan qalbu nggak? Enggak. Maka setelah zikir tetap aja nggak tenang-tenang juga. Kenapa? Nggak masuk. Nah itu. Inilah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada diskusi, ini banyak karnya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tujuan berikutnya sudah selalu dikerjakan. Cuma pada waktu saat berzikir kita tuh susah untuk fokus gitu. Cuma kita kepengen banget fokus, tapi untuk fokus susah. Tapi ada satu ayat yang mengatakan berzikirlah terus walaupun kamu susah untuk melakukan berzikirnya. Karena dengan berzikir itu siapa tahu akan mendatangkan keikhlasan buat kamu berzikir terus. Betul. Iya, terima kasih. Ada dalam berarti langsung aja ya Pak. Betul sekali. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad mujahadah di jalan kami akan kami tunjukkan. Jadi ketika kita niat, ya Allah berikanlah kami kemampuan pikir, lisan dan qalbu, gitu ya. Ada kesadaran itu, ada keinginan untuk meningkatkan dan ada upaya. Nah, inilah mujahadah. Insya Allah sedikit demi sedikit akan semakin baik. Di dalam kitab Hikam dijelaskan la tatrukil dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu tinggalkan zikir meskipun enggak ada hudur. Hadir hati. Hati ini ghaflah, lalai. Asallahu ayyarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqdhatin. Semoga Allah mengangkatmu dari zikir, asalnya zikirnya ma'a ghaflah beserta lalai, enggak sampai ke qalbu, enggak sadar apa yang dizikirkan, ila dzikrin ma'a yaqdhatin, kepada zikir beserta kesadaran. Sadar apa yang diucapkan, paham apa yang diucapkan. Nah, ini yaqdhah. Jadi dari tidur kan ngikut tuh, nggak sadar apa yang diucapkan, dia apa nih ya, ngomong apa sih, nggak paham. Lalu bangun, itu namanya yaqdhah, bangun. Dia ngomong apa-apa, dia paham apa yang diucapkan. Wa min dzikrin ma'a yaqdhatin ila dzikrin ma'a hudurin. Dari zikir bersama kesadaran sampai zikir bersama kehadiran. Nah, jadi level berikutnya bukan hanya sadar bukan hanya paham apa yang diucapkan, tetapi dia merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi betul sekali apa yang Bapak sampaikan. Memang zikir ini skill yang perlu ditingkatkan. Dari zikir, kalau kita zikirnya lupa, terus saja zikir, tingkatkan. Maka yang pertama zikirnya intensitasnya perlu ditingkatkan lagi. Barangkali untuk awal-awal itu perlu berjamaah. Disinilah pentingnya berjamaah, sinergi. Sholat berjamaah, zikir juga berjamaah. Mana dalilnya? Banyak. Innalillahi malaikatan sayyaratan fudlan yabdaghuna majalisal dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayyarah, itu mobile, gitu ya. Fudlan, utama, yabtaghuna majalisal dzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajadu qa'adu ma'ahum. Ketika mereka menemukan majelis zikir, mereka ikut duduk bersama mereka. Ikut membantu, ikut sinergi, kolaborasi spiritual, gitu ya. Lalu malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Allah," kata Allah, "itu mereka udah melihat surga belum?" "Belum." Apalagi kalau mereka melihat surga, lebih semangat lagi zikirnya. "Mereka udah melihat neraka belum?" "Belum." Apalagi mereka kalau udah melihat neraka, gitu kan? Lalu malaikat ada yang bertanya, "Ya Allah, ada yang di situ datang niatnya bukan untuk zikir, tapi dia ikut terlibat di situ." Apa kata Allah? Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Tetap dapat manfaat, intinya begitu. Jadi hadir di majelis zikir itu tetap dapat ketenangannya. Padahal tadi niatnya bukan ikut zikir, nyemplung ke situ macet. Ya sekalian dah, daripada nggak kemana-mana, zikir tetap dapat manfaat itu. Itu majelis zikir ya. Jadi yang namanya majelis zikir itu memang ada dalilnya. Zikir berjamaah, bersuara, begitu kan? Bersama-sama itu ada dalilnya, dan itu dianjurkan. Begitu. Jadi berjamaahnya perlu. Lalu yang kedua adalah intensitasnya kita tingkatkan. Yang ketiga, dosisnya kita tingkatkan juga, dan kita perlu pembimbing. Nah itu, supaya apa? Supaya ada percepatan. Kalau tanpa pembimbing itu lama, salah-salah terus, banyak trial and error. Udah lama trial and error, jadi effortnya terlalu besar. Apalagi dengan usia kita, gitu ya. Tanpa pembimbing ini susah terjadi percepatan. Usia kita cuma sebentar. Begitu, wallahu a'lam. Terima kasih atas perlengkapannya. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, untuk penguasaan yang pertama antara cinta dunia dan dosa hawa nafsu. Saya bahas satu dulu yang cinta dunia. Kan
kita artinya begini, hidup ini kan harus seimbang kan, Iya. antara dunia dan akhirat. Yang saya maksudkan seimbang bagaimana maksudnya yang di situ Pak Ustaz? Kan kalau mengabaikan dunia kan bekal ke akhirat. Betul. Satu itu. Kedua, masalah nafsu Pak Ustaz. Nafsu kan ada di dalam diri manusia Pak Ustaz, sedangkan syaitan itu di luar manusia. Betul. Maksud saya mensikapi atau menjalani itu artinya dibenahi itu dalam diri sendiri utama, apa bagaimana cara mengatasi atau godaan-godaan setan itu sendiri? Iya. Mengkolaborasinya itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hidup kan harus seimbang ya, dunia dengan akhirat. Iya, bagus seimbang. Lebih bagus lagi mengakhiratkan dunia. Jadi kalau seimbang, amal dunia 1 jam, amal akhirat 1 jam. Kerja 8 jam, ibadah 8 jam. Nah, ini kelihatannya susah. Tapi yang lebih hebat lagi adalah seimbang bagus, lebih hebat lagi adalah mengakhiratkan dunia. Maksudnya apa? 8 jam kerja kita, 8 jam itulah ibadah kita. Kerjaku, ibadahku. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama, niatkan kerja kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ketika kita dagang apa? Dagang sayur. Ya Allah, itu di perumahan di lembah apa namanya ini? Lembah apa nih? Pinang, Palem dan lain sebagainya apa ya? Itu di lembah itu banyak ibu-ibu untuk ke pasar susah. Baiklah aku yang datangi mereka, ya Allah, aku jualan sayur. Nah itu ya, mereka punya cucu dan lain sebagainya, mereka punya anak repot. Udahlah biar aku yang mendatangi mereka. Aku memberikan barang-barang yang bagus, barang-barang yang berkualitas. Mudah-mudahan ini memudahkan mereka. Nah itu, jadi dagang sayur aja niatnya beda tuh. Jadi kalau dagang sayur, nah itu mumpung ini saya mau cari untung sebesar-besarnya, ya dapatnya cuma untung. Tapi kalau dagang sayur, ya Allah kasihan mereka tuh ke pasar jauh, biar aku deh yang datengin. Nah itu, maka dorongnya roda berputar bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengakhiratkan dunia. Nah itu, jagain palang pintu kereta api. Orang yang pertama, ngapain mas jagain palang pintu kereta api? Daripada di sini nggak ada pekerjaan, saya kan perlu duit ya lumayan lah buat makan. Nah ditutup palang pintu kereta api. Udah selesai, dibuka lagi, lumayan bisa buat makan. Satu lagi, ngapain mas jagain palang pintu kereta api? Pakai bambu nih di kampung begini. Loh, saya ini lagi menyelamatkan umat manusia. Mas yang bener aja, masa nurunin bambu menyelamatkan umat manusia? Loh, kalau nggak ada yang nurunin ini, banyak motor ketabrak, mobil ketabrak, orang ketabrak. Saya jagain orang-orang, maka saya lagi menyelamatkan umat manusia. Nah itu ya, naikin nurunin bambu, itu ibadah. Ini namanya mengakhiratkan dunia. Nah itu ya, nah, maka apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita pasti banyak manfaatnya buat orang. Maka niatkan dalam rangka menservis Allah. Ya Allah, aku ingin melayani Engkau ya Allah dengan cara melayani hamba-hambamu ya Allah. Itu isinya kebaikan. Ini bukan seimbang, tapi mengakhiratkan dunia. Nah, jadi nanti ketika di akhirat, ketika diklik, coba di dunia tinggal di mana? Di Pondok Kelapa. Coba pas diklik, pekerjaannya apa? Dagang apa? Alat tulis kantor. Pas diklik, apa isinya? Wah, memudahkan orang untuk belajar, gitu kan? Memberikan barang yang bagus, ini alat-alat, dengan alat-alat ini jadi orang-orang gampang belajar. Ya Allah, itu ya isinya tuh. Ini namanya mengakhiratkan dunia. Nah ini mensiasati. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya pahala. Nah kalau udah begini udah nggak seimbang lagi. Karena apa? Duniaku, akhiratku. Nah inilah yang terbaik Bapak Ibu. Nah jadi tapi jangan lupakan ukuran-ukuran dunia. Mentang-mentang saya kerja dalam rangka mencari ibadah kepada Allah, giliran digaji nggak mau. Nah itu ya, mentang-mentang dagang itu melayani orang tapi nggak ngambil untung, ini namanya juga salah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang betul itu dalam surat Al-Qasas ayat 77, hidup ini buat akhirat, tapi jangan lupakan ukuran-ukuran duniawi. Nah itu jadi hidup kita ini cuma sebentar. Kita cuma nyari bekal untuk akhirat, tapi jangan lupakan kita ini kan hidup di dunia. Jadi jangan lupakan bagian-bagian duniawinya. Itulah yang porsi yang proporsional. Jadi yang proporsional adalah yang mengakhiratkan dunia, tetapi jangan lupa bagian-bagian duniawi. Lalu yang kedua adalah
ada hawa nafsu, ada setan. Ini masing-masing ini musuh luar biasa. Ibarat yang satu Amerika, yang satu Israel gitu ya. Wah, ini musuh gede-gede semua. Saya mau tanya, lebih berat setan apa hawa nafsu? Hawa nafsu itu lebih berat daripada setan. Maka kalau setan kita zikir, kita ta'awud, itu hilang. Hawa nafsu itu masih ada di internal. Musuh kalau udah internal udah susah. Kata Bung Karno, tugas kamu aku lebih mudah karena aku mengusir penjajah. Nanti tugas kalian lebih susah lagi karena nanti yang kalian lawan adalah bangsa kalian sendiri. Nah, itu lebih susah lagi tuh, hawa nafsu itu. Nah, itulah perang melawan hawa nafsu, jihadnya luar biasa. Nah, jadi ya kita bertahap tentunya Bapak Ibu. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, makin kita perturutkan makin ngawur. Jadi inti keburukan semuanya adalah ridho anin nafsi. Kita nurut dengan hawa nafsu. Itu aja udah cukup untuk seluruh keburukan. Memperturutkan hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, saya mau tanya, hari Senin enaknya pagi-pagi itu puasa apa ngopi? Ngopi gitu ya. Iya, siang lagi capek-capek kerja, hari Senin enaknya puasa apa, makan nasi padang? Makan nasi padang gitu ya. Tapi kita melawan hawa nafsu kita itu. Nah, akhirnya yang kita pilih ini sesuai dengan hawa nafsu, keinginan. Ini sesuai dengan keinginan Allah, kita pilih keinginan Allah. Nah, ini luar biasa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya pilihan-pilihan. Bangun ring, masih ngantuk nih. Enaknya sebenarnya hawa nafsu sholat apa tidur lagi? Tidur lagi, tapi kita berjihad melawan hawa nafsu. Sampai mau tidur lagi, handphone lama gitu kan? Tapi udah habis waktunya ya. Nah, jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu, memang terus-terusan kita nih berjihad melawan hawa nafsu. Nah, lagi-lagi susah kita menang kecuali kalau kita minta bantuan. Fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka minta tolonglah kepada Allah, lagi-lagi zikir kepada Allah. Kalau zikirnya kita nggak intensif kepada Allah, ini berat melawan setan maupun hawa nafsu. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit kembalikan kepada Allah. Dan lagi-lagi bukan masalah zikir lisan, bukan masalah banyak-banyakan zikir, tetapi zikirnya sampai kepada qalbu apa enggak. Nah, dia doa sahur, Allah berikan kepada ya Allah, sebentar lagi aku akan berpuasa ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kekuatan ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesehatan ya Allah. Itulah zikir. Hakikatnya di situ. Bukan Allah berikan kepada hajar jengkol, bukan begitu ya. Tetapi ya Allah, hanya Engkau lah yang memiliki kekuatan. Tidak ada kesegaran kecuali kesegaran dari Engkau. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau. Berikan aku kekuatan. Inilah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Berarti waktunya udah habis ya Pak Taufik ya? Habis, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berzikir dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah.